Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, adalah raja legendaris kerajaan Pajajaran yang memerintah antara tahun 1482 hingga 1521. Di bawah kepemimpinannya, Tatar Sunda mencapai puncak kejayaan melalui kemakmuran ekonomi, stabilitas politik, dan toleransi. Kisahnya memadukan fakta sejarah dari prasasti batu tulis dengan legenda mistis. Sosok historis yang paling diakui di balik nama Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, lahir di Kawali, Ciamis pada 1401. Gelar Siliwangi bukanlah nama asli, melainkan gabungan dari kata silih, pengganti penerus, dan wangi. Gelar ini disematkan kepadanya karena ia dianggap sebagai penerus Raja Pajajaran sebelumnya yang sama-sama membawa harum nama kerajaan. Naik tahta dan menyatukan kerajaan, 1482, 1521 m. Sri Baduga Maharaja memegang peran penting karena ia berhasil menyatukan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pertama ia menerima tahta Kerajaan Galuh dari ayahnya, Prabu Dewa Niskala. Kedua ia juga menerima tahta Kerajaan Sunda dari mertuanya, Prabu Susuk Tunggal. Setelah penyatuan ini, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pakuan, sekarang wilayah Bokfor, dan kerajaannya lebih dikenal luas sebagai Kerajaan Pajajaran. Ia memerintah selama 39 tahun, 1482-1521 m. Masa keemasan Pakuan Pajajaran. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Pajajaran mengalami masa gemuk Pakuan, kemakmuran Pakuan. Beberapa kebijakan dan prestasinya antara lain, pembangunan infrastruktur, ia membangun parit pertahanan yang besar di sekeliling ibu kota, memperkuat angkatan perang, dan membangun jalan-jalan. Pakuan saat itu menjadi salah satu kota terbesar di Nusantara dengan populasi mencapai 50.000 jiwa. Kesejahteraan rakyat, ia membebaskan rakyat dari berbagai beban pajak yang memberatkan, seperti pajak tenaga kerja. Kehidupannya sangat berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat kecil. Peninggalan sejarah, jejak pemerintahannya tercatat jelas dalam prasasti batu tulis, dibuat oleh putranya, Prabu Surawisesa, untuk mengenang kebesarannya, dan prasasti kebantenan. Dalam urusan keluarga, Prabu Siliwangi menunjukkan sikap toleransi beragama yang sangat luar biasa pada zamannya. Meskipun ia beragama Hindu, ia menikah dengan seorang perempuan muslimah bernama Nyai Subang Larang, murid dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Dari pernikahan ini, ia memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk memeluk agama Islam. Anak-anaknya kelak menjadi tokoh penting penyebar agama Islam di Jawa Barat, Pangeran Walangsungsang, Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon. Nyi Rara Santang, ibunda dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Raden Kian Santang, Raja Sangara. 5 Akhir hayat dan mitos, Moksa, Aumaung Bodas. Dalam catatan sejarah resmi, seperti prasasti batu tulis, Sri Baduga Maharaja wafat pada tahun 1521 Masehi dan abu jenazahnya dipusarakan di Rancamaya. Ia disebut secara anumerta dengan gelar Sang Lumahing Rancamaya, Sang Mokteng Rancamaya. Namun, dalam tradisi lisan, pantun Sunda, dan legenda kerakyatan, akhir hayat Prabu Siliwangi diselimuti hal mistis. Mitos Moksa, Ngahian diceritakan bahwa di akhir masa kekuasaannya, ketika ajaran Islam mulai mendominasi yang dipimpin oleh keturunannya sendiri, Prabu Siliwangi menolak memeluk Islam namun juga enggan berperang melawan darah dagingnya. Ia memilih pergi ke hutan Sancang dan melakukan moksa, menghilang bersama raga ke alam gaib, bersama para pengikut setianya. Maung Bodas, harimau putih sebelum moksa, diyakini sebagian pengikutnya yang menolak ajaran baru berubah wujud menjadi harimau putih, Maung Bodas. Inilah mengapa sosok Prabu Siliwangi hingga kini sangat lekat dengan simbol harimau putih dalam budaya Sunda. Wangsit Siliwangi. Sebelum menghilang, legenda menyebutkan ia meninggalkan pesan atau petuah yang dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Petuah ini berisi nasihat tentang kebijaksanaan hidup, peringatan akan masa depan, dan pentingnya menjaga persatuan silih asih, saling menyayangi, silih asah, saling mencerdaskan, dan silih asuh, saling mengayomi. Keteladanan kepemimpinan, patriotisme, dan keberaniannya membuat namanya diabadikan dalam berbagai hal di Indonesia. Yang paling terkenal adalah sebagai nama Komando Daerah Militer, Kodam, TNI di Jawa Barat, yaitu Kodam 3 Siliwangi.